أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ini menarik jemaah, menarik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ketika janjian sama teman mau nongkrong di kafe, pas di tengah jalan malah diajak ke bar untuk pertama kalinya. Ketika di depan bar ada seorang ibu-ibu tukang minta-minta. Dia menghampiri saya dan teman saya. Anehnya, pas ke teman saya, dia minta-minta. Tetapi pas ke saya, dia bilang, jangan salah gaul dik. Atau dek ya. Dik terlalu guru bahasa Indonesia ya. Jangan salah gaul dek. Pilih-pilih teman yang benar. Jadi ini tukang minta-minta begitu sampai di dia, gak minta tuh. Tapi kasih nasihat, jangan salah gaul dek. Pilih teman yang benar. Dan nggak biasanya ada tukang minta-minta pada malam hari. Apakah dia asli tukang minta-minta? Apakah dia asli tukang minta-minta atau malaikat yang menyamar untuk mengingatkan saya Ustadz? Apakah saya berdosa walaupun tidak minum khamar pada saat diajak ke bar? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, tidak ada nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi clear bukan malaikat Jibril. Jadi clear, jelas bukan malaikat Jibril. Jadi bukan malaikat Jibril. Wallahu ta'ala alam bisawab, siapa dia? Jangan tanya saya aja nggak kenal gitu loh. Ya, Allah kita nggak tahu, mungkin siapa tahu memang Allah utus hambanya untuk ngingetin kita, tapi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jelas siapapun orang tersebut itu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sayang sama kita, Allah ingetin kita. Bayangkan suruh disampaikan jangan salah pilih teman yang benar, itu luar biasa. Dan kalau kita tidak ambil ini sebagai ibrah, saya khawatir bisa jadi itu peringatan yang terakhir kali, setelah itu kita akan dibenamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini udah dalam lah, malam-malam dia bilang gitu, udah gamblang banget diingetin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita taubatan nasuha, istighfar, dan hadirin Allah tuh sayang banget sama kita banyak dosa, kita maksiat, kita udah, ini kan berarti kan udah ngaji jamaah, udah ngaji terus tapi begitu ketemu sama teman-temannya bermain lagi, tapi Allah masih sayang, Allah kasih second chance buat kita, Allah nggak bosan-bosannya memberikan kita kesempatan istighfar, kesempatan taubat, bahkan di pintu bar sekalipun Allah masih ngingetin kita. Kalau kita nggak ambil ibrah, di mana lagi kita ambil ibrah hadirin? Jangan sampai hati kita mati hadirin. Ini kalau nggak ambil ibrah, hati bisa jadi divonis mati. Dan itu kasih sayang Allah, itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang walaupun dimaksiati tetap kasih sayangnya buat kita. Walaupun udah berusaha dimainkan segala apapun juga tetap dikasih peluang. Jadi hadirin, ini yang perlu kita camkan. Rob kita luar biasa. Rob kita Ar-Rahman, Rob kita Ar-Rahim, yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Rob kita Al-Muhsin, yang maha baik sama kita. Kita sangat lemah sebagai hamba, ia kasih nikmat terus. Kasih nikmat terus buat kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Untuk kita, bukan buat dia. Dia nggak butuh sama kita hadirin. Dia as-somad. Dia nggak butuh sama hambanya. Dialah yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Wahai orang-orang beriman, apabila salah seorang dari kalian murtad
dari agamanya, Allah akan ganti dia dengan kaum yang Allah cinta dengan kaum tersebut, dan kaum itu cinta kepada Allah. Allah nggak butuh kita. Anda jangankan kebar, jangankan saya dan antum kebar, kita murtad malam ini Allah nggak butuh. Allah nggak butuh. Ahlan wa sahlan. Anda mau murtad, ahlan wa sahlan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kufur silakan kufur, kata Allah. Gak ada masalah. Allah nggak kehabisan stok seorang hamba. Allah gak kehabisan stok hamba, tapi kita yang kehilangan Rabbul Alamin, kita yang kehilangan Al-Muhsin, kita yang kehilangan Al-Hadi yang maha memberikan petunjuk, kita yang kehilangan Zat yang maha sayang kepada kita dibanding ibu kita sayang sama kita. Hadirin, ini udah sampai bar, Allah masih ingetin dia, udah sampai bar, jangan masuk. Oh, luar biasa hadirin. Mana hati yang takut kepada Rabbul Alamin? Kalau Allah wafatkan kita di situ gimana? Gimana kajian-kajian kita? Kita kajian sana, kajian sini, mati di depan bar. Su'ul khotimah. Tapi Allah masih baik sama kita. Bukannya dimatikan. Apa susahnya Allah buat petir itu menyambar kita pada saat itu? Gampang. Atau nggak usah petir lah, terlalu keren. Ya, jantungnya dimatiin. Pembuluh darah dibuat pecah. Selesai. Pembuluh darah dibuat pecah di malam itu. Kenapa kita nggak berpikir demikian? Nikmat Allah sudah sangat banyak. Nikmat Allah sudah sangat banyak. Oleh karena ini ibrah buat yang bertanya dan buat kita semua. Karena bisa jadi sebagian kita, termasuk mungkin yang berbicara, melakukan kesalahan lebih buruk daripada dia. Bisa jadi di antara kita ada yang lebih fatal daripada yang bertanya. Rob kita, subhanallah hadirin. Rob kita luar biasa. Masih kasih kesempatan. Ada mungkin di antara kita di sini yang dulu nggak percaya Tuhan, bukan lagi nggak percaya Tuhan. Dia agnostik atau dia ateis, tapi Allah kasih kesempatan. Antum, kalau ada teman antum yang mengingkari kebaikan antum, antum kasih kesempatan kedua nggak buat dia? Saya tahu ada banyak orang disakitin sedikit aja sama temennya, hubungan udah nggak bisa kayak dulu lagi. Padahal disakitin sedikit, hubungan nggak bisa kayak dulu. Kita melanggar aturan Allah bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 100, bukan 150, bukan 1000, jutaan kita langgar. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan. Bahkan kalau Allah mengatakan, kalau hambaku membawa dosa sebesar bumi ini, kita akan kasih ampunan yang sebesar yang sama. Hadirin yang Allah muliakan, ambil kesempatan ini. Ini momentum, nggak semua orang. Antum dipilih. Tadi kita udah baca ayatnya. Antum dipilih. Nahdi bihi man nasya'u min ibadina. Dipilih. Dan kalau kita ambil keputusan yang salah, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau Anda buat buruk, itu Anda yang dihancurkan. Bumerang buat Anda, bukan buat Allah. Bukan buat Allah. Kan Allah berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasat min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, apabila seluruh kalian dari bangsa jin maupun manusia, yang paling awal sampai yang paling akhir, semuanya memiliki hati. Semuanya memiliki hati seperti hati manusia dan jin yang paling fajir. Siapa manusia jin yang paling fajir hadirin? Iblis. Wa kana minal jin, kata Allah. Iblis itu dari jin. Jadi Allah katakan apabila satu masjid ini punya hati kayak iblis. Iblis sudah. Udah, kita nggak usah bicara masuk ke bar. Iblis. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Mana qasat dzalika min mulki syai'a. Itu nggak mengurangi kerajaanku sekecuil apapun kok. Nggak masalah. Mau kufur semua nggak ada masalah. Dari awal sampai akhir. Dari Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Kufur semua nggak ada masalah. Nggak ngurangin sekecil apapun. Oh, Anda yang mati kok. Anda yang akan dihisap.
Anda main makar wa makar Allah. Anda bermain, Allah balas permainan Anda. Lalu ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya sakratul maut, ujung-ujungnya mati, ujung-ujungnya berhadapan dengan mungkar nakir. Hadirin Allah muliakan. Jadikan momen ini untuk berubah. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat, khususnya buat saya pribadi dan antum semua. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم